Kan tadi komitmen, fokus, terus pengembangan produk gitu ya. Boleh tahu Mbak, kira-kira kan kalau pemain baru itu apa kelebihannya dari roti yang dibikin Mbak Dian kalau melihat yang lain atau dibanding yang lain? Kelebihannya? Atau punya ciri khas tertentu gitu yang menarik? Jadi resep apa ya? Jadi istilahnya mother style ya. Jadi kita menggunakan cara pemasakan lama. Jadi bukan bukan yang instan. Katakan bikin roti itu cepat kok 3 jam. Enggak, saya 9 jam butuh waktu. 9 jam? Butuh 9 jam. 9 jam untuk membuat roti dari awal persiapan sampai di oven. Produk jadi ya? Sampai produk jadi itu 9 jam. Saya butuh waktu 9 jam. Makanya itu tidak bisa, kadang ada hal-hal yang tidak bisa diinstankan. Bisa sih, cuman kan rasanya menjadi berbeda. Nah ini bedanya produk kita dengan mungkin produk yang lain seperti itu. Oh gampang, cepat kok. 3 jam jadi memang bisa. Proses ya, diproses ya. Terus mungkin ada lagi? Prosesnya yang berbeda. Ya, ada lagi. Saya rasa ini saya banyak ini sih, saya melihat kegemaran dari customer Jogja terutama ya, Indonesia terutama Jogja itu banyak ke roti ini ya. Sudah saya fokus ke situ, lebih banyak produksi ke situ, dan ternyata memang penggemarnya banyak sekali. Contohnya roti pisang. Kan sederhana banget itu, cuma roti pisang, tapi bagaimana pengolahan pisangnya? Tidak sembarangan. Bagaimana kita milih pisang, bagaimana menentukan pisang itu supaya ini pas masanya pas untuk dijadikan isi roti, itu ternyata juga nggak sepele itu. Karena kalau matangnya belum pas juga nggak bisa. Kemudian jenisnya pisang juga harus pisang tertentu, pisang yang Ambon gitu kayaknya enak cuman kan nggak bisa untuk roti, untuk isi roti gitu nggak bisa. Kita menggunakan pisang tertentu gitu. Sederhana itu kan roti pisang gitu. Cuman ya itu pengolahannya juga tidak sederhana ya. Walaupun roti pisang akhirnya menghasilkan produk yang benar-benar wah ini roti pisangnya enak gitu. Nah itu berarti tadi diproses itu ya? Nah prosesnya kan nggak bisa dicuri. Ya. Kalau 3 jam ternyata di tempatnya Mbak Dian sampai 9 jam gitu. Ya, sampai 9 jam. Ada yang dicolong memang. Nggak melebihkan untuk pemakaian sumber daya gitu? Maksudnya melebihkan pemakaian sumber daya apa maksudnya? Misalkan kalau tenaga, kalau listrik misalkan gitu kan berpengaruh dalam proses produksi. Oke, jadi proses ini tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan sumber daya. Jadi cuma butuh waktu dan ruangan aja. Cuma ruangan, sebenarnya sederhana sekali. Prinsipnya sederhana sekali, cuman tidak terlalu membutuhkan tenaga. Yaitu akhirnya kalau misalnya produksi masih sedikit kayak saya ini, akhirnya saya ngalahi. Jadi di awal, di pagi hari saya udah nyiapin dulu sebelum karyawan datang. Karena belum ada shift kan, karena produksi juga belum banyak gitu kan. Itu saya nyiapin pagi itu jam 3, saya nyiapin udah jam 3, terus nanti karyawan datang jam 8, mereka udah mulai siap untuk ngolah seperti itu. Gitu. Jadi mempersiapkan lebih awal ya. Ya, saya persiapin lebih awal, mereka tinggal jalan, tinggal ngerjain ini jadi ini kayak gitu. Sekarang kalau dari proses, kemudian dari cara kerja memproduksi roti, terus dari hasilnya, jenis-jenis roti apa yang jadi unggulan Mbak Dian? Di Dinar ini apa? Di Dinar. Oke, kalau jenisnya, kalau saya menjadikan produk ini unggulan karena banyak yang suka maksudnya gitu. Ya, banyak laku ya roti pisang. Roti pisang.
Ya. Iya, roti pisang coklat, roti pisang coklat keju, kemudian roti abon, kemudian apa lagi ya? Roti abon itu yang gulung itu ya? Oh bukan, itu baru. Roti abonnya itu cuma roti, di atasnya ada abonnya. Udah itu banyak sekali yang suka. Padahal yang gulung banyak nyari loh, Mbak. Ya bocoran ini. Kemarin juga. Kan di kemarin juga pas buka PO juga lumayan. Iya, di Merauke sana kan jadi khas itu. Ya, roti gulung kan abon itu. Abon itu ya. Ini bisa masukkan ini ya. Betul, nggak usah jauh-jauh ya di sini. Iya betul itu. Jadi di sana sudah menjadi apa ya, jenis yang harus jadi oleh-oleh. Ada. Di Merauke. Jadi oleh-oleh ya kalau di sana ya. Iya sudah jadi. Kalau kalau ke Merauke nggak bawa roti gulung itu berarti belum sana. Iya. Belum sampai sana. Iya. Ya kalau Jogja belum makan gudeg gitu ya. Ya betul itu. Kemarin kita bincang-bincang dengan yang pemilik gudeg juga seperti itu. Bagaimana membuat kemasan atau produk yang menjadi ciri khas. Nah ini mungkin dari Mbak Dian, kira-kira begitu gimana Mbak? Ya itu membuat produk roti yang menjadi, kalau Jogja roti ini nanti menjadi identitas atau jadi ciri ya gitu. Ya betul. Jadi memang setiap roti yang legend itu mempunyai ciri ya. Iya. Untuk seumur pandemi ini dari Dinar belum ada yang bisa menjadi ciri. Cuman di sini masih berusaha ya. Jadi masih berusaha untuk menjadi legend, dan legend itu ternyata butuh waktu ya Mas. Iya. Tidak bisa cepat. Ya, harus membeli waktu. Nggak bisa. Itu yang nggak bisa diselit, nggak bisa nggak bisa dibeli ya waktu itu ya. Iya. Oke, jadi itu proses. Kan masih proses. Ya. Kalau roti ini 2 tahun ya. Kalau burger kan burger 2000. Itu masih bertahan sampai sekarang. Masih 2002 itu masih bertahan karena Pak Wahadi itu. Oh, iya, itu yang diceritain itu ya. Iya. Yang diceritain. Karena beliau. Kenapa? Yang diceritain ada Pak Tua itu ya. Iya, Pak Tua itu yang udah ikut saya 17 tahun lebih. Tahun 2002 ya. 2002 loyalitasnya luar biasa. Ya, ini jadi dia itu persisten ya. Persisten. Oke, Mbak Dian. Sekarang saya ingin tahu kira-kira ini ada nih di depan saya nih rotinya nih. Orderan kemarin. Ya, begini, maksudnya ini pesan by request atau di produk kemudian disebar ke toko atau outlet atau gimana Mbak? Ya, sementara ini saya belum bisa majang di toko karena belum punya toko. Saya baru kayak apa ya istilahnya kalau namanya apa ya uji gelombang aja nyoba tes gitu tes ya. Ya tes baru ngetes aja ini kayaknya gimana nih produk yang ini karena begitu saya buka toko saya harus siap produk Mas. Oh sementara kan baru by request saja ya sekarang? Ya, sementara by request dan ini ada beberapa
di sekitar saya kan ternyata banyak lapak snack itu. Ya. Nah, saya masuk ke sana untuk untuk ini kelangsungan produksi, karena saya begitu sudah punya karyawan, produksi harus tiap hari. Nah, ini yang harus kita membuat kita harus selalu mikir nih, caranya produk harus keluar tiap hari. Jadi sekarang sudah rutin tiap hari? Rutin tiap hari. Kita tiap hari bikin. Itu untuk memenuhi dari para pemesan request, kemudian juga untuk lapak itu ya. Betul. Nah, kalau ada karyawan kan kita mesti gaji. Kalau nggak tiap hari kan kita gaji. Iya. Nah, di situ jadi ya mikir. Jadi ya mikir kontinuitas. Ke depan rencana ada buka outlet atau gimana, Mbak? Iya. Kalau rencana saya sih buka outlet ya jelas. Buka outlet, cuman untuk gambaran outlet saya nanti mau mobile, pakai mobil, atau nanti toko, yang jelas belum ada pikiran yang pasti. Cuman pikiran saya mau harus buka satu outlet ya yang milik saya sendiri. Setelah itu mungkin nggak tahu nanti. Tapi yang jelas itu satu outlet milik saya sendiri. Untuk apa? Ya mungkin untuk sebagai model ya, sebagai model awal itu seperti itu. Oh, nanti itu mimpi. Loh, semua harus dari mimpi, Mbak. Iya, semua dari mimpi. Kalau nggak mimpi ya nggak akan ada yang dikerjakan nanti. Iya, betul. Itu semangat juga. Iya. Saya punya cita-cita, punya angan-angan kayak gini nih. Kalau bisik-bisik sudah berapa nih, Mbak, omsetnya? Omset baru sedikit. Saya kalau burger itu paling sehari baru 100 ya. 100 burger. Kalau ya 100. Roti juga. Kalau roti yang rutin itu sekitar 60 sampai 200 sehari. Baru segitu. Sampai 200. Itu yang rutin tiap hari ya? Yang rutin, iya. Kalau pesanan kan nggak mesti ya. 500, 1000, 600 gitu kan nggak mesti seminggu sekali juga. Belum mesti seminggu sekali juga. Iya. Jadi kalau dilihat ke depannya, kira-kira bisnis roti ini masih bisa menjanjikan atau gimana ya?